Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menganalisa sentimen untuk monitoring kesehatan. Sebelum memasuki dalam presentasi kami, anggota dari kelompok 3 ada yang pertama, Saudara Miftah Nalar dengan NPM 2135 10528. Selanjutnya ada Muhammad Bintang Sarani dengan NPM 2135 10319. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Bensea dengan NPM 2135 10122. Untuk yang selanjutnya ada Sobri Saifi dengan NPM 2135 10115. Untuk yang terakhir ada Tri Risran Febrika dengan 2135 100. Kepada Saudara Miftah Nalar dipersilakan. Baiklah, tujuan dari proyek ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan analisis sentimen, bagian dari pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing, untuk memantau kesehatan mental melalui data tekstual yang kami dapat dari Kaggle. Analisis sentimen melibatkan penggunaan algoritma dan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi subjektif dari teks, mengkategorikannya. Dengan menerapkan analisis sentimen pada data teks dari berbagai sumber, kita dapat memperoleh wawasan berharga mengenai keadaan emosional dan mental seseorang. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan model tangguh yang dapat mengklasifikasikan teks berdasarkan sentimen secara akurat, membantu mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres, dengan menganalisis data dari berbagai sumber termasuk postingan media sosial, forum, dan kelompok dukungan kesehatan mental. Model kami bertujuan untuk memberikan wawasan real-time mengenai kesejahteraan emosional individu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dapin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang adanya yang pada analisis yang kami buat. Yang pertama ini untuk mengimport library yang diperlukan. Yang dimaksud dari import library yang diperlukan untuk membaca data dari file CSV tersebut untuk mengecek bentuk data, memahami struktur data yang akan dianalisa pada data kesehatan nanti. Untuk yang kedua ada memuat data. Memuat data ini bisa dilihat sendiri, ada patch combine data.csv. Di sini data yang ingin dimasukkan adalah combine data.csv. Selanjutnya ada mengetahui seberapa banyak data yang ada pada combine data.csv tersebut. Selanjutnya ada untuk menampilkan beberapa baris pertama kerangka pada data. Seperti yang dilihat, terdapat ada beberapa data baris kerangka angka. Bisa dilihat pada bagian bawah ada 4 yang dapat ditampilkan. Selanjutnya ada EDA. EDA ini, yang dimaksud dengan EDA ini eksplorasi data analisis, yang dimana proses pada awal dalam analisis ini yang digunakan untuk memahami data secara mendalam sebelum melakukan modelisasi atau analisis lanjutan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi data, menemukan pola, anomali, hubungan antar variabel, dan mendapatkan wawasan awal. Di bagian EDA ini untuk mendapatkan, seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan data lanjutan dari analisis tersebut. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sobri. Baiklah, kemudian itu ada missing value. Missing value ini untuk menampilkan beberapa banyak value yang hilang. Seperti statement 362. Dari 53.000 data itu statementnya 362. Kemudian ada berapa banyak masing-masing status. Seperti normal, depresi, suicidal, anxiety, bipolar, stress, personality disorder. Kemudian itu ada distribusi label. Jadi di sini ada diagram
dari NCT, normal, depresi, sosial, stres, bipolar, dan personality. Kemudian ada status distribusi. Jadi status distribusi ini persenannya. Kemudian ada tangani nilai NaN di kolom pernyataan. Ini untuk Nilai-nilai yang kosong. NaN ini untuk nilai-nilai yang kosong. Kemudian ada text length distribusi. Banyak kata. Text length distribusi ini ada beberapa banyak kata yang hilang, untuk beberapa kata yang hilang ya. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data tentang data processing. Nah, kode ini kode ini digunakan untuk melakukan data pre-processing pada teks dengan tujuan dengan tujuan untuk membersihkan data agar siap digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Pertama, kita mengimpun modul seperti NLTK, P dan string yang membantu dalam pengolahan bahasa alami, seperti penghapusan tanda baca dan stop word. Selanjutnya, kita mengunduh dataset bawaan NLTK, yaitu stop word and tokenizer, agar fungsi-fungsi di dalamnya dapat digunakan. Pada pre-processing teks diubah menjadi huruf kecil untuk konsistensi, lalu elemen-elemen yang tidak relevan seperti teks dalam tanda kurung, siku, URL, tag, HTML, tanda baca, angka, dan baris baru dihapus menggunakan ekspresi regular. Fungsi ini kemudian diterapkan pada kolom statement dalam data frame dan hasilnya disimpan di kolom baru bernama cleaner statement. Setelah itu, fungsi remove stop word digunakan untuk membersihkan teks lebih lanjut. Prosesnya melibatkan tokenisasi, yaitu memecahkan teks menjadi kata-kata individual, lalu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki nilai informatif seperti the, is, and, dan n. Kata-kata yang tersisa kemudian digabungkan kembali menjadi teks bersih yang disimpan dalam kolom cleaner statement. Secara keseluruhan, kode ini dirancang untuk membersihkan data teks menjadi lebih bersih dan relevan. Lalu tentang tokenization and stop word removal. Nah, ini berfungsi untuk melakukan tokenisasi dan penghapusan stop word pada teks. Pertama, kita mendefinisikan daftar stop word dalam bahasa Inggris menggunakan modul NLTK. Stop word adalah kata-kata umum seperti the, is, dan n yang biasanya tidak memiliki makna signifikat dalam analisis teks. Daftar stop ini simpan dalam variabel stop word. Kemudian fungsi remove stop word dibuat untuk menghapus stop word dari teks. Dalam fungsi ini ada tokenisasi, yaitu teks dipecah menjadi kata-kata individual menjadi fungsi word tokenize. Lalu penghapusan stop word. Setiap kata dalam teks diperiksa dan hanya kata-kata yang tidak termasuk dalam daftar stop word yang disimpan. Lalu penggabungan kembali. Kata-kata yang bisa digabungkan kembali menjadi satu string menggunakan spasi sebagai pemisah fungsi. Ini diterapkan dalam kolom cleaner statement. Lalu untuk di bawahnya itu selanjutnya yaitu untuk memastikan tidak ada NaN. Lalu selanjutnya itu splitting the data. Nah, untuk vectorization, kode ini mengubah data teks menjadi bentuk numerik menggunakan TF, IDF. Nah, ini dengan memaksimalkan 10.000 fitur menghitung bobot relevansi kata dalam dokumen. Data TXtrain diproses dalam FTransform untuk mempelajari dan menghitung nilai TF-IDF. Sedangkan data uji X-test diubah menjadi transform menggunakan bobot yang sama. Hasilnya teks direpresentasikan sebagai matriks numerik yang digunakan dalam model pembelajaran mesin. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Miftah. Baiklah, selanjutnya di sini ada 4 model yang digunakan. Yang pertama ada model logistic regression, kemudian ada decision trees, naive bayes, dan ensemble biasing.
Model yang pertama digunakan adalah model logistic regression. Langkah-langkahnya seperti menentukan hyperparameter gridnya, kemudian membuat logistic regression modelnya, membuat modelnya dengan max iternya 1000, kemudian membuat grid search CV objek dengan cross validation, kemudian kita mencocokkan model dengan cross validation untuk mendapatkan model terbaik, dan kemudian lakukan prediksi. Bisa lihat di sini base parameternya itu 1, dengan akurasi skornya itu ada 0,75. Berikut adalah conversion metric dari logistic regression. Dapat dilihat di sini nilai yang tertinggi itu adalah nilai dari personality disorder sebanyak 3174. Kemudian ada model Naive Bayes. Langkah-langkah yang digunakan sama seperti sebelumnya, langkah-langkah yang digunakan pada logistic regression. Di sini didapatkan hasil dengan akurasi 0,68 atau sekitar 68%. Dan kemudian di sini ada model dari conversion metric Naive Bayes. Di sini juga personality disorder mendapatkan angka yang paling besar dengan angka 2666. Selanjutnya ada dari model decision tree dengan akurasi 66%, dan personality disorder lagi-lagi mendapatkan nilai yang paling tinggi dengan nilai 2926. Dan selanjutnya ada metode ensemble, model ensemble dengan akurasi sebesar 70%. Kemudian di sini ada perintah untuk conversion matrix dari ensemble bagging. Lagi-lagi personality disorder mendapatkan angka yang paling tinggi dengan angka 3042. Di sini adalah perintah untuk membandingkan akurasi dari keempat model yang sudah dilakukan sebelumnya: logistic regression, Naive Bayes, decision tree, dan ensemble bagging. Bisa dilihat di sini logistic regression dapat akurasi sebesar 0,75, Naive Bayes sebesar 0,67, decision tree sebesar 0,65, dan bagging sebesar 0,70. Dan di sini adalah perbandingan confusion metric yang dimana dapat disimpulkan bahwa personality disorder mendapatkan angka yang terbanyak dari keempat model yang digunakan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Triris dan Febrika. Baiklah, selanjutnya adalah proses penyimpanan data yang sudah kita run sebelumnya. Kita masukkan ke dalam file model.pkl dan juga file vectorizer.pkl. Nah, Facebook. Baiklah, untuk selanjutnya kita melakukan import library yang akan digunakan, dan juga kita akan mengunduh data yang diperlukan menggunakan codingan nltk.download. Lalu kita akan membuat model dan vectorizer, dan jika file tersebut tidak ditemukan, maka akan memunculkan pesan error, file tidak ditemukan, pastikan file ini ada di direktori yang benar. Untuk selanjutnya adalah function pra pemrosesan teks. Di sini kita mendefinisikan function pre-process text, dan juga kita akan memfilter teks apa saja yang akan dibaca. Kemudian kita melakukan tokenisasi dan penghapusan stop word. Lalu selanjutnya kita melakukan rute untuk menuju ke halaman utama. Kemudian melakukan rute untuk memprediksi sentimen dengan menggunakan function predict. Dan pada function ini kita akan mengambil teks dari form yang sudah kita masukkan tadi di web, dan kemudian kita masukkan ke dalam file result.html. Kemudian jika terjadi error, maka akan memunculkan pesan error saat prediksi.
dan terjadi kesalahan saat memproses permintaan Anda, lalu silakan coba lagi. Selanjutnya, Aku. Baiklah, selanjutnya di sini kami menggunakan Flash untuk mendemokan melalui website. Untuk menjalankan Flash kita pun butuh perintah Python app.py. Perintah ini digunakan untuk membuat localhost supaya bisa diakses, sehingga akan muncul website sederhana seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan komentar yang telah kita dapat sebelumnya pada data yang kita dapat sebelumnya dari Kaggle. Jika kita coba pastikan ke sini dan kita predik, maka hasilnya akan keluar, yaitu sentimennya itu normal. Dikarenakan di sini juga normal. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisa sentimen ini yang bertujuan untuk membangun model machine learning untuk memprediksi status kesan mental seseorang berdasarkan pernyataan yang mereka berikan, dan data yang digunakan berupa teks pernyataan atau yang disebut dengan statement, dan label status kesehatan mental atau yang disebut dengan status. Baiklah presentasi dari kelompok 4 ini kami akhiri dengan beribu kata maaf. Jika ada salah, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba tengok, Bin. Iya, Min.